Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5861. Charlie melangkah ke lift sempit, diikuti oleh Bruce. Panel kontrol pada lift ini sangat sederhana, hanya memiliki satu tombol hijau. Bruce menekan tombol dan berkata kepada Charlie, ketika orang itu ada di bawah, tekan tombol ini untuk naik. Tekan bagian atas untuk turun, dan Anda tidak bisa berhenti di tengah. Charlie mengangguk. Saat itu, mobil sudah mulai bergerak turun. Dia melirik Bruce dan bertanya, seberapa dalam kedalamannya? Bruce berkata dengan hormat, totalnya 60 meter ke bawah. Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mereka bisa menggali terowongan lift yang begitu dalam dengan diam-diam? Bruce menjelaskan, ini adalah penjara federal di permukaan. Namun sebenarnya sudah lama dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Rothschild menyumbangkan sejumlah uang untuk merenovasi penjara ini. Sebenarnya uang itu sebagian besar digunakan untuk konstruksi. Dan sebagian besarnya, terowongan lift dan benteng bawah tanah ini. Saat berbicara, dia berhenti sebentar lalu berkata, meskipun hanya ada satu pintu masuk dan keluar konvensional. Sebenarnya ada pintu masuk dan keluar satu arah di bawah tanah yang bisa dibuka dari luar. Charlie bertanya dengan ragu, keluarga Rothschild menghabiskan begitu banyak upaya untuk membangun lorong rahasia seperti itu di penjara Brooklyn. Bukankah itu hanya untuk menahan tahanan dengan status khusus? Bruce berkata dengan jujur, seorang gembong narkoba besar seperti Gustavo Sanchez dikurung di sini karena dia telah mencapai perjanjian kerjasama yang mendalam dengan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild ingin memastikan bahwa mereka benar-benar dapat dikontrol. Jika ada keadaan khusus atau force majeure, keluarga Rothschild dapat menyembunyikan orang tersebut melalui lorong rahasia ini. Atau langsung dan diam-diam mentransfernya ke tempat lain. Dan kemudian mengumumkan kepada dunia luar bahwa tahanan tersebut telah melarikan diri. Atau pengadilan akan memutuskan pihak lain dipenjara seumur hidup, tetapi setelah keluarga Rothschild bernegosiasi dengan pihak lain dan ingin membebaskannya. Itu akan tercapai melalui jalan rahasia ini. Hal semacam ini telah dilakukan beberapa kali, dan tingkat keberhasilannya 100%. Charlie mengangguk dan bertanya, dengan kata lain, seorang gembong narkoba seperti Gustavo yang telah melakukan segala macam hal buruk dapat diam-diam dikirim kembali ke Meksiko. Asalkan itu bermanfaat bagi keluarga Rothschild? Benar. Bruce mengangguk dan berkata, peduli pada keuntungan dan tidak peduli pada keadilan. Charlie tersenyum menghina dan berkata ringan. Memang benar mereka kaya dan tidak baik. Kaum kapitalis mengejar keuntungan lebih dari apapun. Pada saat ini, lift perlahan berhenti di bagian bawah. Setelah pintu mobil terbuka, yang terlihat adalah terowongan melengkung dengan lebar sekitar 2 meter dan tinggi 2 meter. Ada pintu besi di ujung terowongan. Dan ada 2 ruangan di kedua sisi terowongan. Satu ruangan tidak memiliki pintu dan diisi dengan sofa sederhana dan meja kecil. Sementara ruangan lainnya ditutup oleh pintu besi padat. Bruce menunjuk ruangan yang ditutup oleh pintu besi, dia berkata kepada Charlie. Peter terkunci di sana. Charlie berkata dengan dingin, pergi dan buka pintunya. Bruce bergegas maju dan memasukkan kata sandi di pintu. Lalu pintu besi itu terpental keluar dengan bunyi ding. Charlie melangkah maju dengan tergesa-gesa dan mendorong Bruce ke samping. Dia mendorong pintu besi itu dengan kuat. Pada saat ini, pemandangan di ruangan itu membuat Charlie diam-diam ketakutan. Luas ruangan sekitar 20 meter persegi. Ada ruang sekitar 6 atau 7 meter persegi di luar tanpa perabotan atau benda apapun. Dan hanya ada satu di dalam. Ada toilet dan keran yang airnya terus mengalir. Saat ini, duduk miring di toilet adalah seorang pria dengan janggut dan rambut acak-acakan menutupi separuh wajahnya. Sebuah logam yang kuat diikatkan di lehernya. Ada rantai besi setebal ibu jari di belakang pelindung leher. Dan panjang rantai ini cukup untuk memastikan bahwa tidak peduli bagaimana dia bergerak. Dia tidak dapat mencapai 6 atau 7 meter persegi ruang terbuka di luar. Dan hanya dapat dibatasi pada satu sisi dalam. Tidak ada tempat untuk duduk atau berbaring di seluruh ruangan. Tanahnya lembab dan dingin. Bahkan tikar jerami pun tak ada, apalagi kasur. Lingkungan yang keras membuat pria itu meringkuk dan duduk di toilet dan nyaris tidak bisa tidur. Pada saat itu, ketika lelaki itu mendengar suara itu, dia mengangkat kepalanya dengan lemah. Saat dia bertemu mata Charlie, seluruh tubuhnya terasa seperti tersambar petir. Matanya terbelalak dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali.
Charlie menatap wajahnya yang tersiksa, dia menyadari bahwa dia adalah Peter Yao, manajer yang bekerja di toko barang antik. Pada saat ini, Charlie memiliki perasaan campur aduk dalam hatinya. Dia cepat-cepat melangkah maju, menggenggam tangan Peter Yao, dan berbisik. Tuan Yao. Oh tidak, Paman Yao, Anda baik-baik saja? Saya di sini untuk membawa Anda keluar dari sini. Peter Yao langsung menangis tersedu-sedu, menatap Charlie, tersedak, dan berkata, Guru, Anda tahu segalanya? Charlie mengangguk, aku melihat foto kamu dan ayahku. Jadi aku datang ke Amerika Serikat untuk mencarimu, dan aku menemukannya di sini. Peter Yao berkata dengan malu, Tuan, di Aurosil, bukan saja aku tidak memberitahumu identitasku. Tapi aku juga menjebak ayah mertuamu dan melontarkan kata-kata kasar kepadamu. Tolong jangan salahkan aku. Charlie berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana mungkin? Meskipun aku tidak tahu detailnya. Saya yakin Paman pasti melakukan ini demi kebaikan saya sendiri. Kemampuanku untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi misterius pasti karena pengaturanmu. Pada akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Peter Yao segera menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, saya hanya mengikuti pengaturan ayahmu sebelum kematiannya dan membawakan 9 kitab suci surgawi yang misterius kepadamu di Auros Hill. Semua ini adalah persiapan ayahmu untukmu. Saya juga berterima kasih kepada ayahmu atas dukungannya. Berkat perawatannya, aku bisa hidup sampai hari ini. Kau tak perlu bersyukur. Charlie bahkan lebih ngeri. Meskipun dia juga meragukan apakah kemampuannya untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi misterius ada hubungannya dengan ayahnya. Ia tidak pernah menemukan bukti langsung. Namun kini, perkataan Peter Yao telah mengonfirmasi spekulasi tersebut. Saat ini, Charlie memiliki banyak sekali pertanyaan dan tidak sabar untuk bertanya kepada Peter dengan jelas. Namun, melihat situasi di mana mereka berdua terentang dan melihat kerah baja di lehernya, Charlie segera melangkah maju. Dia tiba-tiba merobek kerah baju itu. Lalu membantu Peter berdiri dan berkata, Paman, aku akan membawamu keluar dulu. Jangan khawatir, aku akan membuat mereka membayar kebencian ini dengan darah di masa depan. Bab 5862. Petrus berkata dengan tergesa-gesa, Guru, pada akhirnya, masalah ini adalah kesalahanku. Saya pantas menerima apa yang telah dilakukan keluarga Rothschild kepada saya. Dan aku tidak bisa pergi dari sini sekarang. Jika aku pergi, keluarga Rothschild tidak akan melepaskan keluargaku, aku tidak bisa menyakiti mereka. Charlie terkejut dan bertanya dengan cepat. Paman, apa dendam antara Anda dan keluarga Rothschild? Saya dengar dari luar kalau kamu mencuri barang-barang mereka. Peter tersenyum kecut dan berkata, aku mencuri barang-barang mereka. Tapi sejujurnya, mereka juga mencuri barang-barangku. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Charlie dan berkata dengan serius. Guru, Anda pasti memiliki banyak pertanyaan yang telah membingungkan Anda selama ini dan belum terjawab. Karena kamu sudah menemukanku hari ini, aku akan menjawabnya satu persatu untukmu. Setelah aku menjawabnya untukmu, aku masih punya satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Peter, Charlie berkata tanpa ragu. Paman, ayo kita keluar dan bicara pelan-pelan. Tidak, Petrus menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Guru, mari kita bicara di sini. Sambil berkata demikian, dia menunjuk Bruce yang tampak lesu di belakang Charlie, dan berkata, dia satu-satunya orang yang akan datang ke sini baru-baru ini. Karena dia sudah dikendalikan olehmu, tempat ini pasti akan benar-benar aman dalam waktu singkat. Ada beberapa hal yang masih perlu aku jelaskan kepadamu secepatnya. Charlie ragu sejenak lalu mengangguk lembut. Oke. Aku akan membantumu menyembuhkan tubuhmu dulu, baru kita bicara. Setelah itu, dia meletakkan jarinya di pembuluh darah Peter. Sedikit energi spiritual memasuki tubuhnya. Memulihkan kondisi fisiknya sepenuhnya dalam sekejap dan sangat memperbaikinya. Petrus merasakan perubahan yang mengguncang bumi dalam dirinya dan berkata dengan terkejut. Tuan muda, sepertinya Anda telah menguasai 9 kitab suci surgawi misterius. Jika roh ayahmu di surga mengetahui berita ini, dia akan sangat senang. Karena tubuh Peter sudah jauh lebih baik. Charlie meminta Bruce untuk berjaga di luar ruangan, sementara dia dan Peter hanya duduk di lantai. Petrus pertama kali berkata, Guru, apa yang ingin engkau ketahui?
Tanyakan saja, dan aku akan menjawab apapun yang aku ketahui. Charlie berkata, Paman, mari kita mulai dengan situasimu. Dendamu pada keluarga Rothschild. Ada apa? Peter menghela napas dan berkata, keluarga Yeo kami sebagian besar terlibat dalam bisnis barang antik di barat selama bertahun-tahun. Dan kami fokus pada barang antik oriental. Kami cukup terkenal di bidang barang antik oriental yang khusus. Ini intinya. Jadi beberapa bulan yang lalu, orang-orang dari keluarga Rothschild datang kepada saya secara pribadi dan menawar dengan harga yang sangat tinggi. Mereka ingin saya membantu mereka memulihkan barang antik oriental yang hanya ada dalam catatan tidak resmi tetapi tidak pernah ditemukan. Si Fang Baozuang dari dinasti Tang Tiongkok belum benar-benar muncul. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, Baozuang? Ya. Peter Yeo menjelaskan, Baozuan adalah istilah umum untuk jenis kerajinan tangan kuno, yang memiliki ciri-ciri mirip dengan versi miniaturnya sampai batas tertentu. Terdapat peninggalan budaya antik yang mirip dengan pagoda di semua dinasti. Yang paling terkenal pada tahap ini mungkin adalah pagoda relik mutiara dari dinasti Song. Namun, pavilion itu terutama memiliki makna religius. Meskipun bentuknya mirip dengan pavilion persegi milik keluarga Rothschild dari dinasti Tang, bentuknya serupa, tetapi sangat berbeda. Setelah mengatakan hal itu, Peter menambahkan, pada tahun-tahun awal, saya banyak mengumpulkan barang antik Tiongkok yang berasal dari luar negeri, termasuk beberapa dokumen dan bahan dari berbagai dinasti. Ada catatan-catatan dalam kitab-kitab kuno satu demi satu. Pada masa itu, Kaisar Taizong dari dinasti Tang, Li Shimin, sangat percaya pada agama Buddha dan kitab perubahan. Dia tidak hanya mengirim Xuanzang ke India untuk mendapatkan kitab suci tetapi juga memanggil para guru Zoe dari seluruh negeri untuk menyimpulkan takdir bangsa di kota Chang'an. Demi menjaga kestabilan dinasti Tang, ia memerintahkan para pengrajin terbaik di kota Chang'an saat itu untuk membangun pilar harta karun berbentuk persegi, dan menempatkan pilar harta karun ini di pembuluh darah naga dinasti Tang untuk menjaga kestabilan dinasti. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu saat ini, mungkinkah pilar harta karun persegi ini adalah ritual Feng Shui dari kitab perubahan? Benar. Peter Yeo mengangguk dan berkata, menurut sejarah tidak resmi yang kulihat, ketika Huang Chao mengumpulkan pasukannya, dia dibantu oleh seorang guru Youyi yang mematahkan urat nadi naga dinasti Tang dan mengambil 4 harta dari urat nadi naga itu. Namun, Huang Chao tidak memiliki perintah kaisar, sehingga si Fang Baozuang tidak dapat lolos dari nasib kegagalan. Oleh karena itu, si Fang Baozuang kemudian jatuh ke tangan Juan. Sayang sekali Juan tidak memiliki orang-orang yang cakap dan ahli dalam kitab perubahan. Si Fang Baozuang tidak mampu memberikan efek nyata di tangannya. Sejak saat itu, keberadaan si Fang Baozuang tidak diketahui dan keberadaannya pun tidak diketahui. Pada titik ini, Peter berhenti sejenak dan melanjutkan, sudah beberapa tahun sejak si Fang Baozuang muncul lagi. 100 tahun kemudian, di tangan Nurhaci, konon Nurhaci membawa si Fang Baozuang ke Liaodong. Houji Nurhaci diberkati oleh si Fang Baozuang. Dan kemakmuran negara pun meroket. Bertepatan dengan kemerosotan kemakmuran nasional dinasti Ming, Houjin terus tumbuh kuat. Pada masa Huang Taiji, nama negaranya adalah dinasti Qing yang akhirnya berhasil memasuki adat istiadat dan merebut tanah. Charlie tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kalau begitu, harta karun persegi ini pastilah harta negara yang berada di tangan keluarga kerajaan Qing. Bagaimana bisa sampai jatuh ke tangan keluarga Rothschild? Peter mendesah dan berkata, pada tahun 1840, pemerintah Inggris melancarkan perang candu di Tiongkok dan menggunakan seluruh kekuatan negara untuk membuang candu ke Tiongkok dan seluruh Asia Tenggara. Setelah memaksa istana Qing untuk membuka negara, keluarga Rothschild membawa bisnis opium ke Tiongkok. Kemudian, mereka hampir menguasai bisnis opium di Tiongkok dan Asia Tenggara. Sejak saat itu, keluarga Rothschild mengangkut opium dalam jumlah besar ke Tiongkok, sekaligus mengangkut emas, perak, teh, dan berbagai produk Tiongkok lainnya. Barang antik tersebut diangkut kembali ke barat dari Tiongkok. Pada saat itu, banyak harta nasional di Tiongkok dirampas atau dihancurkan. 2 aliran harta nasional terbesar yang dicuri adalah pemerintah Inggris dan keluarga Rothschild. Saat ini, terdapat lebih dari 20.000 peninggalan budaya Tiongkok di British Museum, yang pada dasarnya merupakan hasil rampasan dari Tiongkok pada masa itu. Dan peninggalan budaya Tiongkok di tangan keluarga Rothschild tidak lebih banyak dari yang ada di British Museum. Tuan muda, saya sudah sering mendengar tentang ini sebelumnya, tapi saya tidak menyangka si Fang Baozuang yang legendaris juga ada di tangan mereka. Sambil berbicara, Peter Yeo menambahkan, menurut catatan sejarah,
Shifang Baozhu adalah harta Feng Shui terpenting. Ayahmu dan aku sama-sama mempelajari Feng Shui kitab perubahan secara mendalam. Menurut catatan kitab perubahan, jika Anda ingin membangun senjata penting semacam ini, harta karun Feng Shui membutuhkan restu dari banyak guru Zoui dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelesaikannya. Namun, kekuatan Baozhuan 4 sisi ini dalam Feng Shui akan melemah seiring berjalannya waktu. Pada akhir dinasti Qing, kekuatan sihirnya tidak lagi cukup untuk melindungi dinasti. Namun, alun-alun Baozhuan ini telah berada di tangan keluarga Rothschild setidaknya selama 100 tahun. Dan keluarga mereka telah berkembang pesat dan menonjol di antara yang lain selama bertahun-tahun. Saya khawatir keluarga mereka memiliki hubungan dekat dengan Baozhuan yang persegi ini. Beberapa waktu lalu, banyak retakan muncul di Shifang Baozhu. Keluarga Rothschild datang kepada saya dan berharap saya dapat membantu mereka memperbaiki peninggalan budaya ini. Mereka kemungkinan besar mengira saya tidak mengenali Shifang Baozhu. Lagi pula, tidak ada yang seperti itu di pasaran atau catatan tentangnya. Namun mereka tidak menyangka bahwa saya telah bersentuhan dengan dokumen sejarah tidak resmi tentang Shifang Baozhuang. Jadi ketika saya melihat benda aslinya, saya mengenali harta karun ini. Untuk mengonfirmasi spekulasi saya diam-diam mengidentifikasinya dengan karbon 14, dan memang terbukti bahwa benda ini berasal dari dinasti Tang. Setelah memastikan identitas Shifang Baozhuan, saya memeriksa berita tentang keluarga Rothschild saat itu dan menemukan bahwa mereka memang mengalami banyak kemunduran kecil. Bahkan seorang cucu meninggal dalam sebuah kecelakaan. Saya menduga hal ini pasti ada hubungannya dengan keretakan di Shifang Baozhuang. Jadi saya sengaja memberitahu keluarga Rothschild bahwa Shifang Baozhuang sudah ada terlalu lama. Penuaan dan pembusukan materialnya sangat serius, dan tidak seindah dan sereligius bangunan relik mutiara Song Zenzhen, dan nilai keseluruhannya tidak terlalu tinggi. Saya menyarankan mereka untuk melestarikannya secara statis dan tidak memperbaikinya secara paksa. Namun, mereka bersedia menghabiskan puluhan juta dolar agar saya bisa merestorasinya, jadi saya berpura-pura tergila-gila dan setuju. Dan memberitahu mereka bahwa restorasi akan memakan waktu lama, setidaknya beberapa bulan. Mereka harus meninggalkan Shifang Baozhuan bersama saya, tetapi orang-orang datang untuk memeriksa kemajuan restorasi setiap hari. Dan saya juga menemukan bahwa mereka telah memantau saya secara diam-diam selama waktu itu. Dalam proses pemulihan Shifang Baozhuan, saya semakin merasa bahwa benda ini tidak boleh ditinggalkan dalam kepemilikan keluarga Rothschild. Karena Shifang Baozhuang sendiri merupakan peninggalan budaya Tiongkok, dan kebanyakan orang tidak mengetahui Shifang Baozhuang, bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Namun, itu adalah harta karun paling berharga yang hilang dalam 100 tahun penghinaan pasca perang. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mengembalikan peninggalan budaya Tiongkok yang tersebar di barat ke Tiongkok. Jika aku bisa mengirimkan harta karun ini kembali, aku mungkin akan mati dengan tenang seumur hidupku. Jadi, saya memanfaatkan waktu perbaikan beberapa bulan untuk membuat Shifang Baozhu palsu satu persatu. Dan mempermainkan mereka seperti musang yang mempermainkan seorang pangeran. Lalu aku diam-diam menyembunyikan Shifang Baozhu yang asli dan menunggu kesempatan. Tapi kupikir setelah memberikan Shifang Baozhuang palsu itu kepada keluarga Rothschild, setidaknya aku bisa mengelabui mereka sebentar dan mendapatkan kesempatan untuk mengangkutnya. Tapi saya tidak menyangka mereka membawa Shifang Baobuan palsu. Setelah pulang, mereka langsung melakukan uji karbon 14. Setelah mereka menyadari barang-barang saya terjatuh, mereka langsung ingin membawa saya pergi secara diam-diam. Untungnya, saya waspada terhadap mereka. Ketika mereka tiba di pintu, saya berinisiatif menelepon polisi dan menyerahkan diri. Setelah polisi turun tangan, keluarga Rothschild terpaksa mengirim saya ke penjara Brooklyn. Bab 5863. Setelah mendengar ini, Charlie mengerti keseluruhan cerita mengapa Peter di penjara Brooklyn. Ia tak kuasa menahan desahan, awalnya saya terkejut. Dengan kekuatan keluarga Rothschild, jika barang-barang mereka benar-benar dicuri, mereka tak perlu menyelesaikannya melalui jalur hukum. Ternyata kamu yang berinisiatif menelepon polisi dan menyerahkan diri. Benar. Peter mengangguk dan berkata tanpa daya, meskipun pengaruh keluarga Rothschild bisa berada di atas hukum, syaratnya adalah tidak menimbulkan kemarahan publik. Memang benar saya mencuri barang-barang mereka, tetapi karena saya menyerahkan diri secara sukarela, maka masalah ini harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam kasus ini, mereka pun tidak bisa menangkap saya secara langsung. Saya juga seorang pedagang barang antik yang cukup terkenal dan kenal banyak orang dari kalangan atas. Kalau mereka menangkap dan menghakimi saya tanpa pandang bulu, begitu beritanya bocor,
polisi akan benar-benar malu. Jadi, keluarga Rothschild hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya dan membiarkan pengadilan memenjarakan saya. Saya di sini, dan bahkan jika mereka menyiksa saya, mereka tidak berani membunuh saya. Karena saya hanya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Setelah 15 tahun, jika saya tidak keluar dari penjara ini, keluarga Rothschild tidak akan bisa memberikan penjelasan apapun kepada masyarakat. Charlie berkata dengan tegas, Paman Yao, aku akan membawamu keluar dari sini hari ini. Mengenai keluarga Rothschild, aku akan pergi dan menjelaskannya kepada mereka. Sama sekali tidak, seru Petrus, Tuan, saya seorang tahanan pencurian. Jika Tuan membawa saya pergi hari ini, bukan hanya keluarga Rothschild tidak akan menyerah, tetapi mereka pasti akan menyerang keluarga saya. Yang lebih penting adalah, begitu aku pergi, aku akan menjadi buronan. Si Fang Baozuang memang telah saya curi dari keluarga Rothschild. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada saya, dan saya bersedia melakukannya, mengaku bersalah, dan menyerahkan diri kepada hukum, tetapi saya tak akan pernah sanggup menanggung aib seorang buronan. Charlie berkata dengan sedikit khawatir, Paman Yao, jika keluarga Rothschild tidak mendapatkan si Fang Baozuang, mereka pasti tidak akan menyerah. Jika Anda masih memiliki lebih dari 10 tahun penjara, maka 10 tahun ini pasti akan sangat sulit. Tidak masalah. Peter tersenyum kecil dan berkata dengan serius, ketika aku melakukan ini, aku sudah mempertimbangkan konsekuensinya. Sekarang setelah masalah ini terungkap, keluarga Rothschild pasti tidak akan dan tidak berani membunuh saya secara langsung. Yang mereka inginkan sekarang adalah mendapatkan kembali gedung si Fang Baozuang. Jadi, solusi terbaik saat ini adalah mengembalikan si Fang Baozuang ke Tiongkok. Begitu si Fang Baozuang kembali ke pemilik aslinya, betapapun tak tahu malunya keluarga Rothschild, mereka tidak akan pernah berani meminta peninggalan budaya yang awalnya milik Tiongkok kepada Tiongkok. Ketika keluarga Rothschild menyadari setelah si Fang Baozuang ini tidak dapat lagi dikembalikan ke tangan mereka tidak akan lagi berpikir untuk membuat keributan tentang saya. Saya akan menjalani hukuman saya dengan jujur, meskipun keluarga Rothschild terus mempersulit saya. Dan mereka tidak berani melakukan apapun terhadap saya. Lagi pula, bahkan jika mereka membunuhku saat itu tidak akan ada artinya. Membunuhku akan membuat mereka mustahil mendapatkan kembali si Fang Baozuang. Sambil berkata demikian, Peter menatap Charlie dan memohon, Tuan, saya baru saja mengatakan bahwa saya punya sesuatu untuk diminta. Saya meminta Anda untuk membantu membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Ini adalah harta nasional yang penting. Ini harus dikembalikan ke tanah airnya. Charlie tidak menyangka Peter akan begitu nasionalis. Ia terharu dan tak kuasa menahan diri untuk mengangguk dan berkata, Paman Yao, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa si Fang Baozuang kembali ke Tiongkok. Saya punya teman yang kebetulan cukup berpengaruh. Dengan hubungan ini, kami dapat menyumbangkan kembali si Fang Baozuang melalui dia. Apa yang dipikirkan Charlie saat ini adalah salah satu putra angkat Maria, Iden. Karena si Fang Baozuang merupakan senjata penting negara, tentu saja dia tidak memenuhi syarat untuk mengambilnya sebagai miliknya. Memberikannya ke Cina melalui Iden adalah caranya. Peter juga sangat gembira saat itu, dan berkata, saya serahkan semuanya pada Tuan Muda. Si Fang Baozuang akan kembali ke Tiongkok, dan saya akan menjalani hukuman 15 tahun di sini. Masalah ini bisa dianggap bukan lagi tanggung jawab satu sama lain. Charlie berkata dengan serius, jika keluarga Rothschild mengizinkanmu menjalani hukuman 15 tahun, aku akan mencari cara agar keluarga Rothschild melepaskan tanggung jawab pidana atasmu, membiarkan mereka mencabut kasus pencurian itu, dan memberimu kebebasan. Peter berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Muda, Anda tidak perlu bertengkar dengan keluarga Rothschild untuk masalah saya ini. Lagi pula, ayahmu dan keluarga Rothschild punya beberapa perseteruan saat itu. Akan ada dendam lama dan baru. Sebaliknya, itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagimu, Tuan Muda. Charlie menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun, tetapi dia telah mengambil keputusan. Melihat Charlie tidak lagi menanggapi, Peter tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, mengganti topik dan berkata, Tuan Muda, selain alasan saya masuk penjara, Anda pasti punya banyak hal lain. Apakah Anda ingin bertanya? Charlie mengangguk dan berkata dengan jujur, sejujurnya, Paman Yao, melihat fotomu dan ayahku, aku punya banyak pertanyaan di hatiku. Yang paling ingin aku ketahui adalah apa hubungan antara buku kamu dan ayahku? Peter tersenyum tipis dan berkata,
Alasan aku pergi ke toko barang antik adalah karena aku berjanji kepada ayahmu bahwa aku akan mengirimkan 9 kitab suci surgawi misterius kepadamu pada waktu yang tepat. Charlie terkejut. Meskipun jawaban ini mengejutkannya, itu tidak mengejutkannya. Dia sudah lama menduga bahwa kemampuannya mendapatkan 9 kitab suci surgawi misterius pasti ada hubungannya dengan ayahnya, tetapi dia tidak tahu bahwa ayahnya telah mengatur petunjuk yang telah disiapkan selama hampir 20 tahun sebelumnya. Bagaimanapun, ayahnya meninggal 20 tahun lalu, saat ia baru berusia 8 tahun. Dan ketika dia mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia sudah berusia 27 tahun. Maka dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Paman Yao, aku ingin tahu, apakah ayahku yang memberitahumu bahwa dia tidak akan memberiku 9 kitab suci surgawi yang misterius sampai aku berusia 27 tahun?" Tidak. Ketika Petrus mengatakan ini, ia tak kuasa menahan kegembiraannya dan berkata dengan lantang, "Apa yang ayahmu katakan kepadaku di awal adalah bahwa ketika engkau menjebak naga itu dan naik ke surga, aku pasti akan mengirimkan 9 kitab suci surgawi yang misterius ke tanganmu untuk membantumu. Kau terbang bersama angin dalam satu hari dan terbang hingga 90.000 mil. 19.000 mil. 900.000 mil. 990 juta mil." Kata-kata Peter yang penuh semangat membuat Charlie terkejut dan takjub. Ternyata ayahnya sudah memperhitungkan dan merencanakan segalanya sendiri. Saat itu, mata Peter penuh dengan kegembiraan, dan ia melanjutkan dengan penuh semangat. "Sejak kecelakaan orang tuamu, aku telah menunggu hari di mana kau akan dijebak oleh seekor naga dan naik ke surga. Penantian ini telah berlangsung selama 20 tahun. Hampir 5 tahun yang lalu, Tuan Lai Qinghua dan Tuan Lai pergi ke East Cliff. Saat itu, Tuan Lai berangkat dari Amerika Serikat. Dan saya berada di Amerika Serikat. Ketika pesawat khusus keluarga Wade lepas landas dari Los Angeles, saya berada tepat di luar pagar di ujung landasan pacu bandara, menyaksikan pesawat terbang ke angkasa. Saat itu aku tahu bahwa saat kau menjebak naga dan naik ke langit sudah dekat. Setelah Tuan Lai tiba di East Cliff, butuh waktu bertahun-tahun dan seumur hidup untuk belajar memecahkan dilema di pegunungan Wrestfell. Begitu mendengar berita itu, saya begadang semalaman. Keesokan harinya, saya membawa 9 kitab suci surgawi yang misterius. Saya terbang ke Tiongkok, menggunakan identitas untuk melamar posisi manajer di toko barang antik, dan menunggu kesempatan yang paling tepat bagi Anda untuk mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Charlie tidak menyangka semua ini akan seperti ini dan saling terkait. Jadi, dia memikirkan sesuatu lagi dan bertanya dengan ragu, "Paman Yao, Tuan Lai berkata bahwa aku jatuh ke dalam situasi Dragon Shoal karena aku menikah dan menetap di Aurous Hill, tetapi ayahku sudah lama terbunuh. Bagaimana dia menghitung semua ini sebelum aku berusia 18 tahun?" Peter berkata dengan ekspresi sedih, "Tuan muda, Tuan Lai adalah seorang ahli Feng Shui, tetapi dia baru tahu bahwa Anda berada di Dragon Shoal setelah tiba di East Cliff. Saat itu, dia tidak tahu sudah berapa lama kamu terjebak di beting itu." Setelah mengatakan itu, Peter melanjutkan, "Tuan Lai berspekulasi bahwa Anda terjebak di beting setelah menikah. Itu karena kebetulan Anda menemukan Tuan Lai saat itu." Setelah itu, Petrus berkata dengan heran, "Sebenarnya, alasan mengapa ayahmu tahu bahwa kamu ada di beting itu bukan karena dia tahu banyak hal. Tetapi karena saat kamu meninggalkan keluarga Wade dan East Cliff bersama orang tuamu saat kamu berusia 8 tahun, kamu sudah berada di Bang Naga." Charlie bahkan lebih terkejut. "Ketika saya berusia 8 tahun, saya sudah berada di Bang Naga?" "Ya." Peter mengangguk berat dan berkata, "Keputusan orang tuamu untuk meninggalkan East Cliff dan pergi ke Aurous Hill adalah pilihan terakhir. Sama seperti kekalahan Guan Yu di Maicheng, nasib keluargamu yang beranggotakan 3 orang juga berubah sejak saat itu. Dari melonjak sebelumnya, kini berubah menjadi penurunan tajam. Sejak saat itu, Anda terjebak di perairan dangkal sampai Tuan Lai memecahkan situasi untuk Anda." Charlie tiba-tiba menyadari. Dia sendiri salah paham tentang garis waktu Tuan Lai Qinghua dan Tuan Lai. Tuan Lai diundang ke East Cliff oleh kakeknya 4 atau 5 tahun yang lalu. Saat itu, kebetulan adalah saat dia dan Claire menikah. Pak Lai mengira keluarga Wade baru saja terjebak di Dragon Shoal saat itu. Nyatanya, saat itu, beliau sudah terjebak di Dragon Shoal selama lebih dari 10 tahun. Dia berpikir sejenak, teringat sesuatu yang penting, dan segera bertanya kepada Peter. "Paman Yao, tahukah Paman apa itu Shenglongge?" "Aku selalu bisa mendengar Shenglongge, tapi aku tidak tahu apa itu." "Itu berarti..." Bab 5864.
Peter menatap Charlie dan berkata dengan serius, "Tuan, pola naga naik adalah takdir unik yang dibutuhkan untuk jalur naga naik. Data historis menunjukkan bahwa hanya mereka yang memiliki pola takdir naga naik yang dapat memasuki jalur naga naik. Ayahmu dulunya adalah seekor naga sepertimu, tetapi dia hanya bisa membuka 9 sutra misterius Prakata dan tidak bisa membuka 9 sutra surgawi misterius. Karena 9 sutra misterius mengatakan bahwa hanya kehidupan Shenlong dengan membuka 9 kitab suci surgawi misterius dan melangkah ke jalan kenaikan ke naga yang dapat membuka 9 kitab suci surgawi misterius dan melangkah ke jalan naik naga." Charlie semakin bingung dan bertanya, "Paman You, ayahku adalah naga, tetapi dia tidak bisa membuka 9 kitab suci surgawi yang misterius. Aku juga naga, mengapa aku bisa membukanya?" Peter menatap Charlie lekat-lekat dan berkata-kata demi kata, "Tuan, Anda bukan naga, Anda adalah Shenlongge sungguhan." "Kenapa?" Charlie tidak bertanya, "Ayahku jauh lebih baik daripada aku. Dia bukan Shenlongge. Kenapa aku, seorang yatim piatu yang kehilangan orang tuanya di usia 8 tahun dan seorang menantu yang dulunya ditertawakan semua orang, menjadi Shenlongge? Aku tidak mengerti." Peter menghela napas panjang dan berkata dengan sedikit emosi yang tercekat, "Tuan muda, Anda masih belum tahu apa itu Shenlongge. Shenlongge bukanlah takdir yang dibawa sejak lahir, melainkan takdir yang berubah dari hari ke hari. Kata orang, naga melahirkan naga, dan burung phoenix melahirkan burung phoenix. Ayahmu adalah naga, dan takdirmu adalah yang tertinggi. Untuk naik menjadi naga, kau butuh 2 naga untuk menyatu." Berbicara tentang ini, Peter berkata dengan mata merah, "Tuan muda, alasan mengapa Anda adalah naga yang sedang bangkit adalah karena ayah Anda memisahkan takdirnya dan memberikannya kepada Anda. Naga ayahmu, ditambah nagamu sendiri, kedua naga itu memberkatimu. Hanya ketika kau berpakaian seperti naga, kau bisa menjadi seperti naga." "Paman, kamu, apa yang baru saja kamu katakan?" Pada saat ini, seluruh tubuh Charlie seakan disambar petir dan hatinya dipenuhi gejolak. Tanpa sadar, ia menangis terseduh-seduh, dan bertanya dengan tidak jelas, "Ayahku, mengapa ia tega mengorbankan nyawanya demi aku?" Peter berkata dengan emosi, "Karena ayahmu tahu bahwa meskipun dia adalah naga, dia tidak bisa menjadi lawan Warriors Den, apalagi lawan dari Evil Master, dan Evil Master pasti akan membunuhnya dan membunuh ibumu dan kamu. Jadi ayahmu tahu bahwa ia pasti akan mati, maka ia memisahkan takdirnya dan memberikannya kepadamu, serta mengatur semua rute pelarian untukmu. Ia berharap kau bisa mendapatkannya setelah kau mencapai peringkat naga dan melarikan diri dari kawanan terjebak naga. Dengan menggunakan 9 kitab suci surgawi misterius, hanya di masa depan dia bisa memiliki kesempatan untuk melawan tuan jahat itu. Jadi, pilihannya adalah mati atau memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Dia tentu saja memilih yang terakhir tanpa ragu." Mata Charlie saat ini tidak dapat lagi menahan air mata yang mengalir. Dia tidak pernah berpikir bahwa semua yang ada di belakangnya, mendapatkan 9 kitab suci surgawi misterius dan terbang ke langit, akan begitu kejam. Hati Charlie terasa sangat berat. Untuk sesaat, ia seperti berada dalam kondisi trans. Segala sesuatu tentang tahun itu bagaikan tayangan selide, berganti dengan cepat di dalam otaknya. Orang tua, kerabat, dan segala hal tentang Aurous Hill terus terbayang di benaknya. Saat ini, Peter sedang sangat serius. Ia berkata, "Tuan, setelah ayahmu berpisah darimu, ia membawamu dan ibumu ke Aurous Hill. Ia dan ibumu bertekad untuk mati. Dia tahu dia tak bisa bersembunyi tanpa perlindungan dragon. Dia ingin menggunakan kematiannya sendiri sebagai ganti pengabaian Warriors Den dan mendapatkan kesempatan bagimu untuk tumbuh dewasa dengan aman. Jadi, sejak saat sebelum orang tuamu membawamu meninggalkan Aurous Hill, kau sudah ditakdirkan menjadi seekor naga." Charlie memikirkan kata-kata Maria dan bergumam, "Pantas saja Maria bilang ayahku tidak boleh jadi naga. Kalau tidak, dia tidak akan dibunuh semudah itu. Ternyata dia yang mengupas takdir naganya dan memberikannya kepadaku." Petrus berkata, "Jika kau mengupas takdirmu, kau akan lolos dengan selamat. Dan dalam kehidupan itu, tak seorang pun dapat dengan sukses memisahkan takdirmu dan memberkatinya kepada orang lain. Tetapi ayahmu melakukannya." Berbicara tentang ini, Peter menambahkan, "Sebenarnya bukan ayah mertuamu yang secara tidak sengaja memecahkan vas giok di toko barang antik, tetapi karena 9 kitab suci surgawi misterius, di vas giok merasakan takdir naga kenaikanmu. Ia harus melepaskan diri dari pot giok dan botol pegas untuk mengenali sang guru. Hari itu di ruang VIP, ketika saya membuka kotak vas giok, benda itu sudah mulai bergetar.
Aku sudah meminta ayah mertuamu untuk mengangkatnya. Ayah mertuamu mungkin tidak menyangka botol itu akan bergetar. Dia patah hati. Dia panik dan melempar botol itu ke tanah. Jadi, bukan berarti Tuan Muda mendapatkan 9 kitab suci surgawi misterius secara kebetulan. Melainkan hanya Anda satu-satunya di dunia ini yang mampu mengeluarkan 9 kitab suci surgawi misterius itu dari botolnya. Saya telah mengatur proses ini di sana sehingga semuanya tanpa alami bagi Anda dan tidak akan ditemukan oleh siapapun yang penasaran. Charlie mendengarkan dalam diam, air matanya sudah mulai berlinang. Setelah sekian lama, ia tiba-tiba bertanya. Paman Yao, apakah menyakitkan untuk melucuti takdirmu? Peter mengangkat kepalanya dan menatap langit-langit, kabut di matanya telah mengembun menjadi air mata, membuat cahaya yang dilihat oleh pupilnya kabur dan berbintik-bintik. Setelah sekian lama, dia bergumam, memisahkan takdir sendiri, adalah hal paling menyakitkan yang pernah kulihat dalam hidupku. Pada saat ini, Charlie tidak dapat lagi mengendalikan emosinya, menundukkan kepalanya, dan menutupi wajahnya, menangis dengan keras. Ketika ia masih kecil, orang tuanya terbunuh. Selama bertahun-tahun setelah itu, ia sering merasa malu hidup sendiri. Kalau saja tidak ada bimbingan dan perawatan Bibili yang terus-menerus selama lebih dari 10 tahun, mungkin dia sudah menjadi depresi, berperilaku menyimpang, bahkan mengakhiri hidupnya di suatu waktu. Sejak dia memperoleh 9 kitab suci surgawi yang misterius, dia memiliki kemampuan untuk menjelajahi beberapa detail tersembunyi dari kematian orang tuanya. Ketika dia tahu bahwa alasan mengapa dia bisa tumbuh dengan aman di panti asuhan semuanya diatur oleh ayahnya semasa hidupnya, rasa malunya langsung berlipat ganda. Yang membuat Charlie semakin tersiksa adalah kata-kata Peter barusan. Dia bilang bahwa melucuti takdir seseorang adalah hal paling kejam yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Melihat Charlie pingsan dan menangis, Peter meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, "Tuan, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri untuk ini. Ini adalah keputusan ayah Anda. Dia tahu bahwa jika dia tidak menyerahkan nyawanya kepadamu, dia tidak akan bisa lolos dari kematian, dan kamu tidak akan bisa lolos dari kematian, dan kamu akan kehilangan nyawamu. Setelah memberimu gelar, meskipun dia tidak berdaya, dia tahu kau akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dan mengalahkan Victoria Wu." Berbicara tentang ini, Peter berkata lagi, "Sekarang tampaknya pilihan ayahmu benar. Kamu akan mendapatkannya setelah membaca Kitab Suci 9 Misteri. Diberi waktu, kamu pasti akan bisa membunuh Victoria dan membalaskan dendam orang tuamu." Charlie mengangguk berat sambil terisak. Pada saat ini, ia menyadari bahwa ia telah dipercaya oleh ayahnya sejak lama. Menghancurkan Den dan membunuh Victoria adalah tanda yang terukir di tulangnya sejak dia masih kecil. Hanya dengan mencapai kedua tujuan ini kita dapat menghibur roh orang tua kita di surga dan menjadi layak atas takdir naga lainnya yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Pada saat yang sama, Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Paman, apakah Anda hadir ketika ayah saya memberi saya takdirnya?" "Ya." Peter mengangguk dan berkata, "Saat itu, ayahmu memintaku datang dari Amerika Serikat. Aku bergegas, pertama karena beliau takut terjadi sesuatu selama proses pengupasan kehidupan, dan kedua, karena beliau ingin memberiku botol pegas giok berisi 9 kitab suci surgawi misterius setelah pengupasan takdir agar aku bisa membawanya bermalam. Saya membawanya kembali ke Amerika Serikat, lalu saya menyembunyikan vas giok itu di tempat yang tidak saya ketahui. Baru setelah Tuan Lai memecahkan dilema Anda karena terjebak di perairan dangkal, saya mengeluarkannya dan membawanya kembali ke Tiongkok." Charlie ragu sejenak, lalu bertanya, "Paman Yao, bisakah kau ceritakan bagaimana takdir dipisahkan? Atau, pemandangan seperti apa yang kau lihat?" Peter ragu sejenak, menggelengkan kepala, dan berkata, "Guru, saya tidak tahu bagaimana cara mengupas takdir. Lagi pula, saya bukan naga, dan saya belum memahami hal-hal yang tertulis dalam kata pengantar Sutra 9 Misteri. Mengenai seperti apa suasana saat itu, kalian tidak perlu tahu lagi hari ini, dan selanjutnya, aku tidak akan menceritakannya. Hari ini aku akan menceritakan rahasia-rahasia tersembunyi dan seluruh kisah masa lalu. Mulai sekarang, kamu harus melihat ke depan dan terus maju, dan jangan melihat ke belakang ke masa lalu." Charlie bergumam, "Aku cuma ingin tahu, apa yang ayahku lakukan saat itu? Apa yang kau alami?" Peter mengangguk dan berkata dengan penuh pengertian, "Aku mengerti perasaanmu, tapi terlalu banyak ikatan hanya akan menjadi iblis dan mimpi burukmu. Lagi pula, bahkan jika kau membiarkanku mengenang masa-masa itu lagi, bagiku, itu juga merupakan beban yang tak tertahankan, jadi aku mohon Tuan Muda untuk memaafkanku." Charlie mengerutkan bibirnya lama sekali lalu mengangguk ringan. Melihat Tuan Muda tidak lagi memaksa,
Peter mengalihkan pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Muda, saya telah menyembunyikan si Fang Baozuang di tempat yang sama. Setelah Tuan Muda pergi dari sini, Tuan Muda harus mengeluarkannya sesegera mungkin dan membawanya kembali sesegera mungkin." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Paman, di mana kamu menyembunyikan si Fang Baozuang?" Peter tersenyum. Si Fang Baozuang disembunyikan di luar pintu rumah keluarga Yao di New Jersey dekat New York. Setelah mengatakan itu, Peter menambahkan, "Di luar gerbang rumahku, ada sepasang singa batu yang sangat megah. Di dalam pangkal singa jantan itu, ada ruang tersembunyi. Si Fang Baozuang tersembunyi di sana. Tidak sulit untuk membuka kompartemen tersembunyi. Anda hanya perlu menggunakan derek kecil atau forklift untuk langsung mengangkat tubuh singa jantan. Alasnya akan terbuka, dan kompartemen tersembunyi akan berada di dalamnya." Charlie bertanya dengan heran, "Sesuatu yang sepenting itu selalu diletakkan di depan pintu rumahmu?" "Ya." Peter tersenyum dan berkata, "Keluarga Rothschild telah menggeledah semua properti, semua toko, dan semua tempat terkait milik keluarga Yao kami berkali-kali. Di rumah keluarga saya, dinding-dindingnya, ditambah tubuh, langit-langit, dan ruang bawah tanah, ada total 16 ruang tersembunyi. Mereka sudah menggunakan peralatan paling profesional untuk menggalinya, tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa benda-benda itu sebenarnya ada di dalam patung singa batu di pintu." Seperti yang dikatakannya, Peter menambahkan, "Ngomong-ngomong, vas giok berisi 9 kitab suci surgawi yang misterius, telah disembunyikan di sana selama 20 tahun terakhir tanpa insiden apapun. Di sini, selama tidak berada di pusat kota, setiap rumah cukup besar, dan sangat umum bagi rumah-rumah bangsawan Tionghoa untuk memiliki 2 patung singa batu di pintu masuk. Hanya dengan bersembunyi di sini aku bisa memastikan keamanan maksimal. Kalau tidak, dimanapun aku menyembunyikannya, aku akan meninggalkan jejak selama aksiku. Bahkan dengan sedikit pelacakan, mereka bisa menemukannya cepat atau lambat. Tapi kalau benda ini tidak pernah meninggalkan rumahku, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan petunjuk apapun. Lagi pula, rumah saya terletak di tempat terpencil, dan rumah besarnya berada di ujung jalan kecil, dan tidak ada apa-apa di depan pintu. Tidak ada orang luar yang diawasi, dan seluruh prosesnya dapat dijaga kerahasiaannya sepenuhnya. Bagi mereka, benda ini seolah lenyap dari dunia, dan batu itu akan bertahan selamanya. Belum lagi 20 tahun, bahkan 200 tahun pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Batu itu selalu bisa berdiri di sana dan melindungi rahasia di dalamnya." Mendengar ini, Charlie tak kuasa menahan rasa takjub di dalam hatinya. Mampu meletakkan benda sepenting itu di pintu yang tak dijaga sungguh membutuhkan kemampuan psikologis yang sangat kuat. Terlihat bahwa Petrus sendiri juga merupakan pribadi yang sangat berani berpikir dan melakukan hal-hal di luar kotak. Pada saat ini, Peter mengingatkan Charlie lagi, "Ngomong-ngomong, Tuan Muda, meskipun sudah beberapa bulan sejak kejadian itu terjadi, tidak dapat dikesampingkan bahwa keluarga Rothschild masih diam-diam mengawasi keluarga saya, tetapi saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda, itu akan mudah." Charlie mengangguk, "Jangan khawatir, Paman, masalah ini bukan masalah bagiku. Setelah aku pergi, aku akan mengambil alih si Fang Baozuang dan akan membawanya kembali ke Tiongkok sesegera mungkin. Setelah aku mengembalikannya dengan utuh, orang-orang akan menyebarkan berita itu dan membuat keluarga Rothschild menyerah sepenuhnya." Saat dia berkata, Charlie memikirkan sesuatu lagi dan berkata, "Membiarkan mereka menyerah begitu saja akan terlalu mudah bagi mereka. Masalah ini pasti akan merusak reputasi mereka. Aku akan mencari cara agar mereka bisa mengutusmu sendiri dan mengembalikanmu ke kebebasan." Bab 5865. Melihat sikap tegas Charlie, Peter tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, Anda tidak boleh berkonflik langsung dengan keluarga Rothschild karena saya. Jika kamu tidak menanggungnya, kamu akan mengacaukan rencana besar." Charlie mengangguk, "Paman, jangan khawatir. Sekarang musuh sudah terang-terangan dan tersembunyi. Bisa dibilang mudah untuk mempermalukan keluarga Rothschild dan membuat mereka tidak nyaman." Setelah mengatakan itu, Charlie menatap Peter dan berkata, "Paman, aku masih ingin membuat mereka terlihat buruk. Saya ingin meminta Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan saya." Peter berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Muda, tanyakan saja." Charlie segera bertanya, "Saya juga ingin tahu bagaimana ayah saya menyentuh kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam dan 9 kitab suci surgawi yang mendalam. Selain itu, bagaimana ayahku terlibat dengan Warriors Den?" Peter mendesah, "Ayahmu punya pengalaman yang sama denganmu. Proses untuk mendapatkan kata pengantar 9 kitab suci surgawi yang mendalam mirip dengan prosesmu.
Proses untuk mendapatkan 9 kitab suci misterius sangat mirip. Charlie memikirkan beberapa informasi yang pernah dikatakan pamannya, dan bertanya dengan heran. Apakah ayahku juga mendapatkan kata pengantar 9 kitab suci misterius dari sebuah barang antik? Ya. Peter mengangguk berat. Charlie dengan cepat bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Petrus berkata, kamu mendapatkan 9 kitab suci surgawi yang misterius. Ayahmu lah yang mempercayakanku untuk membawakan 9 kitab suci surgawi misterius kepadamu. Tapi ayahmu mendapatkan kata pengantar untuk 9 kitab suci surgawi yang mendalam secara tidak sengaja. Sambil berbicara, dia menjelaskan secara rinci. Saat itu, ayahmu, seperti aku, juga suka mempelajari kitab perubahan dan segala jenis barang antik Tiongkok. Jadi dia sering datang ke Queens waktu itu. Dia datang menemui saya di toko. Dan kami sering mempelajari beberapa peninggalan budaya kuno bersama-sama. Saat itu, saya belum mulai memulihkan peninggalan budaya yang hilang di luar negeri untuk Tiongkok. Saya hanya berbisnis barang antik. Tapi, ayahmu juga melakukan ini. Jadi baru kemudian saya terpengaruh olehnya dan mulai bekerja dengannya untuk membantu peninggalan budaya Tiongkok yang berharga itu kembali ke Tiongkok. Karena kami memiliki hobi dan ambisi yang sama, ayahmu dan aku menjadi teman baik. Pada waktu itu, toko barang antik keluarga kami mengalami banyak masalah satu demi satu, dan dijebak oleh banyak orang. Hanya berkat bantuan ayahmu kami mampu mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Dia adalah dermawan keluarga kami. Berbicara tentang hal ini, Petrus mendesah, mengingat sejenak, dan berbicara dengan fasih. Suatu hari lebih dari 20 tahun yang lalu, seorang bangsawan Inggris yang miskin datang ke toko kami di London. Karena dia mengalami perubahan besar, dia ingin melenyapkan banyak barang antik dan peninggalan budaya di keluarganya. Sebagian besar barang antik berasal dari Tiongkok. Dia tahu bahwa keluarga kami cukup profesional dalam barang antik Tiongkok, datang kepada kami dan berharap kami mengemas semua peninggalan budaya Tiongkok darinya. Saat itu, saya terbang ke London khusus untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Ada total 400 peninggalan budaya Tiongkok di rumah itu. 87 keping, di antaranya memang banyak hal baik. Ada lebih dari selusin porselen biru dan putih dari dinasti Yuan dan Ming saja. Selain itu, terdapat 2 potong pastel yang sangat berharga, dan banyak porselen tungku resmi lainnya dari dinasti Ming dan Qing. Di pasar barang antik, porselen biru dan putih serta pastel adalah langit-langit porselen. Dan harganya selalu sangat tinggi. Kiln resmi juga identik dengan kualitas dan harga tinggi, dan harganya juga sangat kuat. Selain itu, ada beberapa koleksi yang tercatat dengan jelas oleh Istana Qing, dan harganya bahkan lebih mahal. Untuk sejumlah besar peninggalan budaya yang harganya selangit, bahkan jika dikemas dengan harga diskon. Harga terendah pihak lain akan lebih dari 200 juta dolar AS 20 tahun yang lalu. Meskipun skala bisnis keluarga kami relatif besar saat itu, industri barang antik merupakan proyek yang sangat padat modal. Harta milik keluarga tersebut mungkin bernilai lebih dari 1 miliar atau bahkan miliaran dolar. Namun sebagian besarnya adalah persediaan di toko-toko di seluruh dunia. Jika Anda benar-benar ingin menghabiskan 200 juta dolar AS, Anda benar-benar tidak bisa melakukannya. Selain itu, dalam industri barang antik, Anda tidak dapat melikuidasi inventaris terlalu cepat. Semakin banyak inventaris yang Anda miliki, semakin tenang Anda harus bersikap. Karena industri barang antik, seperti pasar saham, paling takut pada penjualan terkonsentrasi. Saya bisa membeli porselen biru dan putih senilai 10 yuan dari seluruh dunia sekaligus. Semakin banyak saya membeli, semakin tinggi harga porselen biru dan putih di pasaran. Tapi saya tidak bisa menjualnya sekaligus, kolektor bunga yuan biru dan putih lainnya mungkin akan panik. Lalu menjualnya sesuai dengan harga yuan bunga biru dan putih yang jatuh ke tanah. Jadi, meskipun kami ingin menjual barang-barang pada saat itu, kami tidak dapat mengumpulkan dana. Secara realistis, jika tidak, keuntungan dari pesanan ini mungkin hilang secara tak terlihat karena perilaku kami sendiri yang membuang pasar. Selain itu, jangka waktu pinjaman hipotek relatif panjang. Jadi kami hampir tidak mampu memenuhi pesanan ini pada saat itu. Saat itu, aku tahu ayahmu juga sangat tertarik dengan barang antik. Jadi saya ingin mengajaknya bermitra. Pertama, ini bisa menyelesaikan masalah dana yang saya miliki. Dan yang kedua, kita bisa menghasilkan banyak uang bersama, karena saat itu saya memperkirakan bahwa ketika saya membawa barang antik tersebut,
Jika kita kemudian membelinya kembali ke Hong Kong dan melelangnya ke kolektor domestik satu demi satu, tidak akan ada masalah sama sekali dalam membersihkan dan memulihkan 350 juta dolar dalam 2 tahun.